Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Diana Rolita, pada perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada perkuliahan kali ini, kita akan mempelajari tentang bab 2 dari sebuah karya ilmiah. Sebelumnya, Ibu harap Anda semua berpikiran bahwasanya pembelajaran kali ini itu mudah, karena sebetulnya menulis itu mudah apabila kita juga berpikiran bahwa saya menulis itu mudah. Oke, Ibu mulai ya. Yang pertama, apa saja sih yang akan kita tulis dalam penelitian pada bab 2 ini? Sebetulnya bab 2 isinya berupa tinjauan pustaka. Jadi berhubungan dengan buku-buku literasi yang akan kita masukkan dalam penelitian kita. Maka yang kita tuliskan yang pertama adalah bagian tentang penelitian yang relevan, yang kedua tentang kajian teori, yang ketiga tentang kerangka berpikir dan kerangka konseptual, dan yang terakhir tentang hipotesis. Melihat dari judulnya saja, mungkin Anda semua kok sulit ya. Tolong hilangkan itu semuanya. Kita mencoba mempelajari satu persatu, insya Allah materi ini mudah. Oke, kita akan mencoba mempelajarinya satu persatu ya. Yang pertama tentang penelitian yang relevan. Relevan tuh yang bagaimana sih? Yang berhubungan, yang nyambung. Bagaimana caranya kita mencari penelitian yang relevan? Seperti halnya pertemuan yang lalu, kita kan sudah punya judul. Judulnya itu apa? Kita browsing di internet, kita ambil salah satu judul yang ada di Google Cendekia, yang ada hubungannya dengan variabel yang kita pilih. Nah, sebagai contoh, dalam penelitian ini kita mengangkat tentang eh, penilaian kinerja guru. Oke, seperti yang minggu kemarin Ibu contohkan tentang penilaian kinerja guru. Otomatis dalam penelitian ini, dalam penelitian yang relevan, saya harus mencari dengan kata kunci PKG, yaitu penilaian kinerja guru. Di sana banyak sekali penelitian-penelitian yang ada, maka saya harus mengambil salah satu saja. Kebetulan yang diambil di sini penelitian dari Bapak Sutopo. Saya harus menuliskan di sini penelitian yang dilakukan oleh Sutopo. Tahun 2016 ini adalah tahun dibuatnya penelitian ini. Saya harus juga menulis di sini tentang isi dari penelitian yang telah dibuat oleh Bapak Sutopo. Variabelnya apa, hasilnya bagaimana harus saya tulis. Dan di bagian akhir haruslah diisi juga tentang persamaan antara penelitian ini dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Bapak Sutopo dan yang saya lakukan. Begitu. Nah, di sini harus ada berapa variabelnya. Apabila variabel yang Anda buat ada dua, jadi paling tidak penelitian yang relevan ada dua. Kalau di sana variabelnya yang Anda buat ada empat, jadi paling tidak ada empat variabel. Begitu ya. Setelah itu ada kajian teori. Namanya saja kajian teori, berarti berisi tentang teori-teori yang kita angkat dalam penelitian ini. Dan yang kita bahas haruslah per variabel. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kebetulan yang diangkat di sini seperti yang Bu saya jelaskan tadi tentang PKG, maka dijelaskan di sini, PKG itu apa sih? Dijelaskan secara terperinci. Nah, setelah itu, karena kita di sini penelitiannya ada yang namanya variabel bebas dan variabel terikat, kita harus hubungkan, disambungkan. Variabel bebasnya apa? PKG, terikatnya apa? Kinerja. Jadi dihubungkan. Pengaruhnya PKG dengan kinerja itu apa sih? Kita bahas satu per satu. Begitu caranya. Cukup mudah kan? Nah, setelah itu ada kerangka berpikir dan kerangka konseptual. Maksudnya apa? Contoh, misalkan begini, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membuktikan 4 variabel penting, yaitu PKG, budaya kerja, kepemimpinan, dan kinerja. Nah, apabila ganti penelitian, otomatis ini bahasanya berbeda. Yang berbeda apa? Bukan semua, hanya ini loh yang berbeda. Nah, Ibu tandai merah. Nah, kenapa berbeda? Karena setiap penelitian memiliki variabel yang berbeda dengan jumlah yang berbeda. Sebagai contoh, Ibu contohkan yang lain ya, seperti yang tadi. Misalkan ini, pengaruh kenakalan remaja pada kedisiplinan mahasiswa di STIM Mandala. Variabelnya bukan 4, tapi variabelnya hanya 2. Kenakalan remaja dan kedisiplinan. Maka pada bagian ini
membuktikan dua variabel penting ini diubah menjadi apa? Menjadi apa tadi? Nah, sini. Oh, sebentar. Diubah menjadi kenakalan remaja dan diubah menjadi kedisiplinan. Nah, kemudian selanjutnya ada kerangka proses berpikir. Dalam kerangka proses berpikir ini dibagi menjadi dua, ada studi empiris dan ada studi teoritis. Anda tidak perlu bingung apa itu karena sebetulnya intinya mudah. Studi teoritis itu yang berhubungan dengan literatur yang Anda baca, tentang pakar-pakar yang Anda jadikan acuan dalam penelitian Anda, yang dituliskan per variabel. Tadi diomongkan variabelnya kan ada 4 di sini. Nah, di sini ada 4. Jadi per variabel ini acuannya menggunakan pakar siapa? Begitu. Kenapa sih kok harus mengacu pada salah satu pakar? Seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu, definisi dari pakar-pakar ini akan kita jadikan acuan ketika membuat kuesioner nantinya. Dan itu juga yang menjadikan acuan penelitian kita nanti. Kemudian ada studi empiris. Di bagian awal bab 2 tadi sudah ada penelitian-penelitian yang kita tampilkan. Nah, itu dibuat kerangka proses berpikir, dimasukkan di sini. Penelitiannya siapa tadi? Oh, tadi ada Bapak Sutopo, dituliskan Sutopo di sini. Ada penelitiannya siapa lagi? Yang mana penelitian ini mewakili masing-masing variabel. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada hipotesis. Apakah hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan. Contohnya begini. Nanti bisa Anda baca ya karena akan saya lampirkan dalam penugasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.